Aduh, ini apa yang mau dibahas anjir? Episodenya bener-bener full recap anjir. Ya kan, full recap juga ya, tapi ya udahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa Pasar 2. Ini episode bisa sempet-sempetnya ya ternyata kami tergabungnya nyajikan episode seperti ini menjelang serialnya mau tamat. Aduh, gak expect aku, tapi ya mungkin dibuat kayak gini ya mungkin biar juga sebagai pengantar dan juga sebagai kayak juga sebelum serialnya nanti sudah masuk benar-benar masuk saga akhirnya ya. Jadi makanya ya bukan hal aneh sih kalau misalnya kami tergabung tiba-tiba menyajikan episodenya full recap kayak gini. Aku sampai bingung nih aku mau bahas dari mana ini karena aku nonton benar-benar full recap doang. Ya tapi aku mulai bahasanya ya, karena ini bakal panjang atau enggak ya, tapi ya kalau misalnya durasinya jadi bentar banget ya alhamdulillah sih. Ya kalau saya mulai bahas kami tergabung episode 44 yang literally episode recap aja. Dan di recapnya aku mulai dari satu sudut pandang dulu ya, itu mulai dari si Soma yang akhirnya ketemu lagi sama si bocil kehidupan yang dulu pernah nolong Soma di episode 1, yaitu si Hajime. Jadi ya agak random aja ya, jadi kayak si Hajime itu mungkin lagi habis pulang dari mana gitu, mungkin mulai sekolah atau semacamnya. Dia kan sama teman-temannya kan, dimana dia itu kayak lagi dengerin teman-temannya lagi bicarain soal Kamen Rider kan yang lagi rame di sana. Terus pas di zebra cross tempat nyebrang jalan, tiba-tiba kan mereka papasan sama Soma dan aja si Hajime langsung notice itu si Soma. Dan jikanya aja si Hajime diajak Soma ke toko HP Pare, terus juga di ceritain sama Soma perihal semua perjalanannya Soma selama ini sejak dia ketemu sama Hajime kayak gimana. Terus juga dan juga dia ngenalin Gojiso lain ke si Hajime kan, ya bisa dibilang juga Hajime ini juga perannya penting loh, karena berkat Hajime kan Soma bisa punya Gojiso sekarang. Kan awalnya kan ini si Soma itu bisa punya Gojiso itu kan awalnya kan dia ini ngasih jajanan ke Soma, terus pas di sama makan kan keluar Gojiso ya kan ya. Kan memang awalnya dari dia. Jadi memang perannya si Hajime juga benar-benar krusial juga sih kalau boleh dibilang. Dan di sini juga Hajime ternyata masih ada rasa gak enakan ke Soma ya, karena waktu itu ibunya sempat menganggap si Soma itu monster kan, waktu awal-awal awal debutnya Gabu dulu itu loh pas ditolong. Dan ternyata di situ si Hajime jadi kayak gak enak ke Soma gitu kan, karena kayak ibunya tuh kayak gitu sikapnya, jadi kayak dia sungkan gitu, makanya dia minta maaf dia ke si Soma. Jadi wah gila sih, benar-benar bocil kehidupan banget, dia sampai punya pemikiran kayak gitu. Jadi kayak ini benar-benar tipe bocil terbaik di era Reiwa si Hajime ini kalau menurutku pribadi. Dan jadi kan akhirnya juga ditanya kan, juga Hajime juga tanya kenapa kok Soma nyebut dirinya sebagai Kamen Rider. Ya simpelnya sih karena wujudnya dia kayak pakai topeng sama dia pakai motor, udah sesimpel itu. Sesimpel itu aja ya, itu memang penjelasan Kamen Rider pada umumnya sih sebenarnya. Dan jikanya udah karena si Hajime kayak pengen coba naik sepeda motornya Soma, ya udah si Soma ngesamen Vulkan, dan akhirnya si Hajime kayak jangan terpulang pakai motor itu sama si Soma, udah. Jadi bagiannya Hajime udah sampai itu aja. Tetapi ada bagian di mana si Hajime sempat tanya sih apakah dia masih bisa ketemu lagi sama Soma gitu. Ya Soma ya bilang dia pasti bakal ketemu lagi. Jadi kayak ya mungkin masih kangen kali ya. Ya nggak banyak, mungkin di sini Hajime masih kangen sama Soma. Jadi ya cukup manis juga ya. Jadi kayak jika kayak ya mungkin ya tipikal bocah yang notabene kangen ketemu orang gitu. Jadi kayak ya masih bisa diwajari lah ya. Atau juga si Hajime kan bocah kehidupan. Lalu ada yang lainnya tuh ada bagian di mana si Hanto akhirnya nyambangi ke tempatnya si Rakia yang lagi teler gara-gara habis dihajar sama ajudannya Boka. Tapi di sini juga perihal kan, karena di sini kan bisa dibilang akhirnya kan Hanto juga tahu soal Boka Jarda kan, yang ada presiden dunia Grandino sekarang. Ya kan jadi dia datang ke tempatnya lagi ya buat dia sekedar tanya aja perihal Boka Jarda kayak gimana, dan dijelaskan di sini sama si Rakia.
lagi sih sebenarnya nggak begitu ngerti soal Boca Jata kayak gimana ya. Yang dia tahu adalah meskipun statusnya Boca Jata itu adalah seorang presiden, dia ternyata reputasinya sebagai presiden itu cukup buruk loh di dunia Granito. Jadi kayak dia itu gini ya, kayak apa ya? Kayak misalnya ada satu oposisi apa satu orang, ada satu kubu yang kontra sama dia, itu pasti bakal langsung dihabisin sama si Boca. Jadi kayak dia itu benar-benar memaksa semua pihak itu harus setuju sama dia. Kalau nggak ada ya udah habis dia. Ini gila sih. Ini aman nggak ya aku ngomong kayak gini nih? Saya tindakannya Boca itu bener-bener kayak ini loh, kayak orang-orang zaman Orde Baru loh, mirip banget. Ya bagi yang notabene om-om yang om sekalian yang nonton videoku ya, kalau misalnya kalian yang hidup di era Orde Baru pasti tahu lah ya kayak gimana zaman-zaman itu notabene ada yang kontra sama penguasanya langsung hilang gitu loh. Ya, ini mirip loh gila sih. Kayak agak bener-bener kayak nyentil ke arah sana ini sih tindakannya si Boca. Yaitu yang benar-benar otoriter banget dan gak mau ada yang kontra sama dia, semua harus pro sama dia. Kalau ada yang kontra dikit langsung dihabisin. Itu benar-benar kayak anjir itu era Orba banget loh itu. Bener-bener Orba banget ini. Kelakuannya si Boca itu kan mirip kayak gitu. Jadi ya itu mungkin juga menjelaskan ini siapa si Granito yang seperti apa digabung sama Sobek Sasuke itu kan juga termasuk korbannya Boca itu yang katanya itu apa namanya Granito nggak pernah dibiarkan jelas-jelas sih tapi karena tema Granitonya T-Rex ya kalau nggak salah loh ya itu yang badan tinggal setengah itu yang ada badan dikasihkan ke sini ya buat dimodif ke tubuhnya Sobek Sasuke. Nah itu salah satu korbannya Boca juga, dia kan kontra sama si Boca. Dan kenapa Boca makin intens pergerakan di sini bahkan sampai dia melakukan inspeksi ke dunia manusia karena kan ingat di dunia Granito itu kan bentar lagi ada pemilu, makanya dia itu kayak mensegerakan inspeksinya dia itu untuk menghimpun untuk nyari bahan biar dia itu bisa mempertahankan posisinya sebagai presiden. Kan memang itu bahan yang dipakai buat dia karena bahan kampanye dia sebelum pemilu nanti gitu loh. Jadi emang gila sih Boca Jata ini. Lalu satu lagi itu ada ini akhirnya setelah sekian lama akhirnya ada Granito Pekerja yang di highlight lagi. Jadi udah lama banget ya nih. Kamera tergabung gak menghadirkan satu Granito Pekerja yang jadi highlight gitu. Yang ya bisa kayak Granito mingguannya gitu lah. Ini akhirnya ada lagi loh. Dan dia benar-benar pekerja baru yang masih belum tahu apa-apa dan dia benar-benar masih noob, baru dibawa ke dunia manusia. Dan dia masih bingung harus gimana karena dia ngecek HP-nya buat ya ngecek guide-nya dari pihak Stomach Corporation. Nah jadi juga recap-nya di sini jadi kayak perihal kayak bagian dalamnya keluarga Stomach dari Stomach Corporation kayak gimana. Jadi kayak mulai dari penjelasan dari para pendirinya mulai dari Stomach dan juga Paman DT yang sebagai founder pertamanya lalu diteruskan oleh keturunannya si Stomach yaitu si Buke Stomach sebagai pemimpin kedua. Terus juga sekarang juga lalu dilanjut ke si pemimpin ketiga yaitu si Rango Stomach yaitu anaknya Buke Stomach. Dan juga benar-benar dijelaskan dalamnya juga itu juga di HP itu juga ada penjelasan dari si Nial via perihal ada video dari Nial perihal satu hal yang harus diwaspadai oleh para Granito Pekerja kalau mereka beraksi yaitu adalah para Granito Hunter alias para Kamen Rider. Jadi kayak semua ketiga Granito Hunter di sini benar-benar dijelaskannya secara jelas sama si Nial mulai dari si Kamen Rider Flam yaitu si Lakia yang notabene kan adalah mantan Granito Pekerja yang berkhianat. Terus juga ada si Kamen Rider Valen alias si Hanto yang notabene ada manusia yang bisa punya yang bisa berubah jadi Kamen Rider. Lalu ada si Soma atau Kamen Rider Gabu yang merupakan ya juga sama-sama Granito dari keluarga Stomach yang berkhianat juga. Bahkan di sini si Niels bilang kalau misalnya lawan Flam sama Valen gak apa-apa, kalau mau mungkin hadapi aja, tapi kalau udah ketemu sama Aka Gabu atau si Soma udah mending kabur. Sampai bener-bener dibilang kayak gitu karena apa? Mungkin saking kuatnya Gabu sekarang ya, makanya si Niels tuh nyarankan kalau ada Granito Pekerja ketemu sama Aka Gabu mending kabur. Karena ya daripada mereka kenapa-napa ini kan benar-benar kayak kan mungkin si Soma sekuat itu kali ya mungkin loh ini. Terus juga ya kalau bilang hal baru sih sempet sih ada bagian di mana si Niaf yang sempat hampiri si Granito baru ini biar buat katakan kayak ngasih arahan ke si
karena ada pekerja baru yang masih agak pelangga-pelongo ini, dan dia kebetulan kan papasan sama si Hato yang habis pulang dari depannya lagi ya kan. Di sini udah terjadi pertarungan antara si Kamat Valen Frappe Custom melawan wujud Garden utuhnya si Nielf, dan ya singkat sih pertarungannya, dan juga ujungnya jika si Nielf tetap menang meskipun ya awalnya mereka cukup seimbang pertarungannya. Dan dari segi koreografi ya nggak boleh ditanya ya, bener-bener keren dong mereka, kayak pakai teknik one take kamera di gang sesempit itu bener-bener anjir, kayak pertarungan apa kayak koreografinya benar-benar memanjakan mata banget loh. Apalagi pas bagian dimana si Nief itu panahnya seperti apa, busurnya seperti dipanahkan sama si Hanto, dikiranya udah selesai, ternyata busurnya bisa jadi dagger dong. Itu unik sih. Itu yang barunya di situ aja sih. Terus juga ada bagian di mana ada rekapan dari dua karakter yang bisa bilang udah almarhumah, yaitu si Sita sama Grota. Perihalnya ini perihal gimana mereka kalah dari Soma. Terus juga ada bagian di masih Ranggo itu juga apa, juga kayak ngasih rekapan dikit-dikit lah sama dari POV-nya dia. Dan lewat Ranggo ini juga ternyata dijelaskan loh gimana apa yang sebenarnya terjadi pada Buces Tomat. Kenapa kok dia bisa mati? Ternyata di sini dijelaskan loh kalau dia itu mungkin bisa dibilang diracun sama si Ranggo. Gila sih itu. Ya kayak lagi minum wine atau semacamnya itu, tapi wine kayak dikasih racun gitu sama si Ranggo, dan akhirnya udah karena meminum minuman yang udah dikasih racun itu, si bocah akhirnya meninggal. Dan di sini juga si Ranggo itu bilang kalau dia nggak menyesal sudah membunuh ayahnya sendiri. Karena apa? Di matanya si Ranggo, Tomat Corporation itu benar-benar berantakan banget selama dipimpin sama si Buces Tomat. Jadi selama dipimpin ayahnya si Ranggo itu perusahaannya benar-benar gak jalan gitu. Jadi kayak benar-benar kacau lah bisa dalam perusahaannya itu. Jadi pas si Buces dibunuh, terus juga akhirnya Ranggo naik sebagai pemimpin berikutnya, baru Tomat Corporation itu bisa dibilang udah mulai normal lagi, bisa bilang kayak perjalanan perusahaannya udah mulai normal lagi gitu. Dan ini juga Ranggo bilang kalau dia sudah punya persiapan untuk melanjutkan, untuk memulai rencananya dia sendiri. Ya mungkin ya nih antara dia mau langsung balas ke Soma juga, atau ini ada kemungkinan kalau si Ranggo mungkin juga bakal ikut maju dalam pemilu Granido nanti. Jadi kayak pas pemilu di Granido mungkin saja dia juga bakal mencalonkan diri, bakal maju sebagai capres juga gitu, sebagai capres yang mungkin jadi lawannya jadi lawan kubunya Boka mungkin loh ya. Karena memang kalau menurut pribadi ya Ranggo itu potensial banget buat jadi capres baru nanti gitu loh. Jadi ya cukup menarik sih ya, gimana nanti Ranggo itu abrasnya gimana, karena kemungkinan besar kan juga dia ya yang bakal jadi final bossnya, katanya sih gitu ya. Terus juga ini ditutup dengan anjir, tiba-tiba notifikasi di laptopku. Terus tiba-tiba dia juga ada bagian di mana Nielf itu kayak sempet nemu salah satu Goji Soma, dan kayak maksa dia buat nuntun ke tempatnya Soma. Ini nggak tahu sih mau ngapain si Nielf itu, karena dia benar-benar mau ngejojo ke depannya Soma itu. Ini kayak bakal ada sesuatu ini feelingku. Dan udah episode ini ditutup dengan pengenalan perihal Nielf yang sempat menjelaskan tentang ruang gerbang ya, yaitu ruangnya banyak pintu itu yang notabene punya banyak akses ke tempat dunia manusia, yang katanya di sini juga itu ruangan masih jadi misteri karena perihal siapa penciptanya sama gimana buatnya itu masih belum ada yang tahu, bahkan sama Corporation sekalipun yang notabene cuma nemuin aja, bukan nyiptain tapi cuma nemuin. Dan di sini kan juga Nielf menjelaskan kalau ruang gerbang ini juga punya potensi untuk terhubung ke dunia lain, dan langsung nyambungnya kemana? Ke dunia yang notabene latarnya udah dunia hancur dengan ada langit-langit heksagonal, terus juga nyambung lagi ke dunia di mana ada ya gitu, kayak ke dunia di mana ada gitu para Angeles Thomas yang notabene hidup normal, terus juga ada si Ranggo ya jadi driver GoFood lah, terus ada si Rakian notabene pakai casual biasa. Jadi ya secara langsung ini nyambung ke adegan yang mungkin bakal jadi tempat utama di movie-nya Gabu nanti. Bahkan ditutup dengan di toko Abipare yang notabene ada Soma sama si Taurinnya lagi kerja di sana. Terus bahkan juga ke POV-nya si Kleb sama Karies, yang dimana si Kleb baru nyelesain Gojiso baru untuk si Karies, yaitu si Terror Gojiso, yang nantinya bakal dipakai untuk pakai sama si Karies untuk berubah menjadi Kamen Rider Karies. Dan udah langsung bersambung episodenya.
Jadi benar-benar ya ini kayak sekali apa sebagai recap iya, tapi sebagai jembatan untuk jembatan pengenalan pertama untuk movie-nya Gabu nanti iya, karena movie-nya kan bakal tayang nanti tanggal 25 Agustus 25 Agustus lagi tanggal 25 Juli. Berarti kalau aku ini aku rekamannya Kamis, berarti besok bakal tayang nih movie-nya. Di Jepang loh ya, di Jepang bukan di sini, di Jepang. Dan ya kalau yang untuk di preview sih cuma ada 3 hal yang bakal jadi highlight di episode berikutnya ya, karena kan episode berikutnya benar-benar sudah masuk saga akhir gitu, di mana pertama itu ada ya ini listanya lagi-lagi berulah, terus juga yang harus kemudian dihadapi sama si Gabu sama Flam, di mana si Gabu pakai keki form, terus juga Flam jadi ala mode-mode, lalu ada si Sachika yang akhirnya mungkin dijelaskan, mungkin bakal mendengarkan penjelasan lebih dari si Lakia perihal diri dia sebenarnya. Bahkan waktu itu kan si Lakia juga jelasnya dalam wujudnya dia sebagai Granito utuh. Lalu ada bagian di mana si Nilf akhirnya datang ke tempatnya Soma juga kayak nawari sesuatu untuk pergi untuk pergi balik ke dunia Granito untuk melakukan sesuatu. Mungkin kalau dari kata-katanya si Nilf sih dia kayaknya mau ngarana Soma buat jadi capres juga gitu. Ya capres untuk jadi penantangnya Bokan nanti. Mungkin sih kayak gitu. Ini firasatku aja. Kayaknya sih gitu sih. Jadi ya kayaknya bahasanya makinnya aja sih, ini benar-benar gak ada yang bisa dibahas secara detail sih. Ada sih beberapa perihal kayak pertarungannya si Valen lawan Nias sih juga cukup menarik. Terus juga perihal rahasia soal proses kematiannya Buces Tomat itu juga menarik sih. Tapi ya sisanya benar-benar full recap aja, dan juga ada juga adegan yang mungkin bakal nyambung ke movie-nya Gabu. Ya udah, nggak ada lagi yang bakal jadi bahas sih. Dan kayaknya gitu aja bahasanya. Aku juga bingung mau bahas apa lagi daripada ini kebanyakan yapping ntar. Dan juga info soal Zetsu ya. Aku kemarin udah upload soal teaser ketiga yang bakal bahas soal variasi formnya Zetsu yang udah muncul di teaser ketiga. Dan aku sebenarnya mau bahas juga soal second rider-nya sih, yang karena rumornya udah makin kenceng sekarang. Cuma aku masih belum yakin bisa bahas itu atau enggak. Jadi ya tunggu aja lah. Atau juga kayak biasanya aku pasti kalau bakal agak dadakan. Jadi ya kayak gitu aja lah. Bakal tunggu aja aku bakal buatin atau enggak. Jadi ya oke. Sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe buat channelku kalau kalian suka dengan channel ini. Kalau ada yang mau kalian koleksi atau mau kalian tambahkan juga bisa tulis kolom komentar. Dan kalau mau ngasih dukungan tambahan juga bisa klik link sawarnya di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bahasa Indonesia 412.